إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Rabb yang satu-satunya berhak untuk senantiasa kita persembahkan segala bentuk ketaatan, ibadah, ketundukan yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa untuk senantiasa kita limpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan derajat hasan sahih, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah engkau atau kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan hendaknya tatkala kita terjatuh atau melakukan kesalahan, hendaknya kita tutup kesalahan kita tersebut dengan menggantinya dengan perbuatan baik yang kita lakukan setelahnya. Tamhuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa yang telah kita perbuat tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berinteraksilah dan bergaul dengan manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan atau memerintahkan dan mewasiatkan kepada kita semua dengan 3 hal yang amat penting untuk kita cermati bersama. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai sabdanya dengan memberikan kepada kita semua perintah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang amat penting dalam kehidupan kita, merupakan modal yang paling minimal dan utama yang untuk senantiasa kita harus bawa dan pertahankan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya yang lainnya, di mana beliau menyampaikan sebuah wasiatnya kepada salah seorang sahabatnya yang mulia yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, yang kita semua ketahui tidaklah seseorang menyampaikan wasiat melainkan isi daripada yang hendak ia sampaikan pastilah merupakan hal yang amat penting. Di dalam wasiat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, usika bitaqwallah, wahai Abu Dzar, aku mewasiatkan kepadamu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Fa innahu ra'su amri kullih, dikarenakan ketakwaan merupakan pangkal dari setiap seluruh urusan yang kita kerjakan. Tidak jauh atau tidak ayal Rasulullah SAW memberikan wasiat ini dikarenakan di dalam ketakwaan yang bila kita senantiasa menjaga dan konsisten dalam mewujudkannya dalam keseharian kita, maka Allah tabaraka wa taala akan memberikan kepada kita semuanya berbagai macam dan begitu banyak keutamaan serta fadilah yang Allah subhanahu wa taala berikan.
Di antaranya Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan kepada orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalan keluar dalam setiap perkara, urusan, masalah yang ia hadapi dalam kesehariannya. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya jalan keluar. Tidak berhenti di situ saja, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan kembali, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada orang tersebut dari jalan yang ia tidak sangka-sangka. Dan juga keutamaan yang lain dari seseorang yang senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala jadikan dalam setiap urusannya, setiap langkahnya diiringi dengan kemudahan yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita semua berharap dan menginginkan mendapatkan kemudahan dalam setiap langkah kaki dan lembar-lembar kehidupan yang kita lalui. Maka tidaklah seseorang bisa mengharapkan hal tersebut melainkan dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan kemudahan di dalam setiap urusannya. Tidak cukup itu saja, siapa saja yang senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan kepada hambanya tersebut, kepada kita semua, tatkala kita bertakwa, senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecintaan yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Maka tatkala seseorang telah mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan dimasukkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ke dalam barisan para wali-walinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Maka ketahuilah, mereka sesungguhnya para wali Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merasakan ketakutan dan merasakan kesedihan di dalam kehidupannya. Siapakah mereka wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tersebut? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang senantiasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tatkala seseorang telah masuk ke dalam barisan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun yang dapat membahayakan dirinya. Karena Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman di dalam salah satu hadits qudsinya, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa saja yang memproklamirkan permusuhan kepada wali-waliku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan proklamirkan peperangan kepada orang tersebut. Maka penjagaan mana lagi dan keutamaan mana lagi yang lebih besar daripada bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Lantas pertanyaannya, apakah makna takwa itu? Takwa adalah hendaknya kita senantiasa melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjauhi larangan dari keduanya, dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah seseorang yang dikategorikan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam hadisnya tersebut mengingatkan kepada kita semua, wahai kalian bertakwa atau mengaku bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalian adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari namanya kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita semua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tatkala kita khilaf, melakukan sebuah kesalahan, terjatuh di dalam sebuah dosa atau kesalahan, hendaknya kita tutupi kesalahan tersebut dengan perbuatan. Tatkala kita menutupi kekurangan dan kesalahan yang kita lakukan dengan perbuatan kebaikan yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa yang telah ada pada diri kita. Benar saja Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam salah satu ayatnya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha.
wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Maka siapa saja yang melakukan perbuatan kebaikan, ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada orang tersebut dengan 10 kali lipatnya. Maka siapa saja yang melakukan perbuatan dosa, maksiat, kesalahan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ganjaran melainkan sesuai dengan jumlah bilangan maksiat yang ia kerjakan. Satu maksiat yang ia kerjakan bernilai 1 dosa, satu kesalahan bernilai 1 dosa juga dari Allah Subhanahu wa taala. Berbanding atau berbeda dengan seseorang yang melakukan kebaikan, Allah tabaraka wa taala akan memberikan 1 kebaikan bernilai, atau 1 perbuatan ketaatan bernilai 10 kebaikan. Maka mana yang bisa mengalahkan 1 kesalahan dengan 10 kebaikan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaknya kita untuk senantiasa bergaul, berinteraksi dengan manusia yang lainnya dengan akhlak yang baik. Di sini, di dalam hadis ini atau di dalam penutup hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dan pesan kepada kita semua bahwasannya agama Islam ini tidaklah hanya mengatur atau terbatas pada pengaturan yang berkaitan antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi agama Islam ini agama yang mencakup seluruhannya, agama yang memberikan kepada kita jalan hidup yang sesuai dengan fitrah dan arah dari manusia itu sendiri. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, hendaknya kita untuk menjaga akhlak kita, berinteraksi manusia dengan akhlak yang baik. Dan juga Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita semua berbagai macam keutamaan dan fadilah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga akhlak yang tatkala berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, tidak ada satupun amalan yang lebih berat di timbangan seorang mukmin daripada akhlak yang mulia. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku nanti majlisnya atau tempat tinggalnya di surganya kelak, di surga Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dan juga Rasulullah SAW juga mengatakan dalam salah satu hadisnya, seseorang akan bisa menyamai derajat tingkatan orang yang senantiasa mengisi siangnya dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan malamnya dengan salat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak mulia yang ia miliki. Maka dengan akhlak yang mulia, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita semuanya dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu 'alal mab'uuthi rahmatan lil 'alamin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita merenungi lebih dalam lagi daripada hadis yang telah dijelaskan di khutbah yang pertama, kita akan mendapatkan bahwasannya siapa saja yang menjadikan 3 pesan Rasulullah SAW tersebut sebagai panduan hidupnya, ia tentu tidak akan mendapatkan kebahagiaan, keutamaan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat saja kelak. Tetapi siapa saja yang merenunginya, menjadikan 3 pesan Rasulullah SAW tersebut sebagai jalan hidupnya, ia akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia ini.
bila kita melihat pesan pertama Rasulullah SAW atau perintah Rasulullah SAW pertama, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjelaskan bahwasannya kita selaku manusia adalah makhluk yang lemah. Hendaknya kita senantiasa mencari pelindung dan yang mengayomi kita semua, dan tidak ada yang lebih kuat yang bisa melindungi kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semua permasalahan dan langkah-langkah kaki kita di dalam kehidupan ini akan menjadi terasa mudah dan merasakan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, seseorang mendapatkan hambatan bukanlah terbatas pada faktor eksternal saja. Seringkali faktor internal di dalam dirinya itu adalah menjadi penghambat terbesar untuk menggapai kesuksesan di dunia ini. Betapa banyak seseorang melalaikan kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan dikarenakan malas yang ada pada dirinya, putus asa merasakan kegagalan yang ia rasakan begitu banyak dan terus-menerus di dalam kehidupannya. Rasulullah SAW mengabarkan, hendaknya engkau jangan berputus asa. Kesalahan, kekurangan, dan setiap kegagalan yang engkau hadapi janganlah menjadi faktor penghambatmu untuk mendapatkan kebaikan di kemudian hari. Lalu yang ketiga adalah tatkala seseorang senantiasa menjaga relasi hubungannya dengan manusia yang lainnya, ia pasti akan mendapatkan kecintaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tatkala seseorang sudah mendapatkan kecintaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, pastilah orang-orang yang ada di sekitarnya merasakan nyaman dan ketenangan tatkala berada di sampingnya, dan ia pasti akan memberikan bantuan dan juga support, dorongan kepada kita semua untuk senantiasa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Maka pesan hadis ini, tiga pesan ini yang berasal dari Rasulullah SAW tidaklah terbatas untuk menjadikan kita bahagia di akhirat, tetapi juga akan menjadikan kita bahagia di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala mencurahkan karunia-Nya dan nikmat-Nya yang begitu besar dan banyak di akhiratnya kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير والموت راحة من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.